Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Ramadan dengan NIM 3333240123 dari kelompok 18 Praktikum Penelitian Operasional 2. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Praktikum Penelitian Operasional 2 modul 3 dan modul 4, yaitu perencanaan dan pengendalian kerja dan program dinamis. Shift 1. Oke, kita langsung baca aja soalnya. Yang pertama itu ada UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Oke, kita akan pindah ke software yang pertama, yaitu Excel. Oke, jadi kita udah ada di Excel-nya. Bisa langsung dikerjakan saja. Sini kan kita diminta mencari jalur distribusi paling optimal agar biaya transportasinya ini bisa diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Ini udah ada tabel-tabelnya. Gitu, langkah pertama itu kita bisa masukkan dulu sumbernya itu dari si pabrik. Lalu di sini kan ada dua jalur, yaitu ke kota 1 dan ke kota 2. Kita tulis terlebih dahulu. Nah, untuk jaraknya itu kita masukkan di bawahnya, yaitu dari pabrik ke kota 1 yaitu 15, lalu dari pabrik ke kota 2 itu 20. Nah, di sini kita cari si jalurnya ini yang paling kecil, yang paling minimal. Itu dengan cara kita masukkan ini sama dengan, lalu kita ketik min, lalu kita blok ini, dan enter. Nah, itu akan langsung masuk angka yang paling kecilnya, yaitu kota 1. Oke, ini untuk stage 1. Kita lanjut ke stage 2. Ini kita mulai dari kita ambil yang stage 2 ini, yang kota 1 dan kota 2. Kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Jadi ini kan kota 1 ini bisa ke kota 3 dan ke kota 4, sedangkan kota 2 itu bisa ke kota 3 dan ke kota 4. Oke, kita masukkan angkanya dari kota 1 ke kota 3. Itu dengan cara kita klik sama dengan, kita ambil angka sebelumnya terlebih dahulu dari pabriknya ke kota 1, yaitu 15. Kita ambil dari sini saja yang paling atas. Itu kita tambah dari kota 1 ke kota 3 ini. Kota 3 yaitu 20. Lalu dari ini kan ada dua ya, dari 1 ke 3 sudah, lalu dari kota 1 ke kota 4 kita masukkan lagi kota 1, jarak dari pabrik ke kota 1, lalu dari kota 1 ke kota 4 yaitu 15 ini ditambah 24, 39. Oke, kalau sudah, ini kita ambil kota 2 nya, dari pabrik ke kota 2 itu 20, lalu dari kota 2 ke kota 3 itu 22. Kita klik sama dengan lagi, lalu kita ambil angkanya itu 20 dari sini saja. Kita tambah dengan jaraknya ke kota 3 yaitu 22. Enter. Oke. Lalu ini juga sama, dari kota 2 ke kota 4 itu 19. Berarti kita tambahkan dengan jarak yang pertamanya dulu dari pabrik ke kota 2-nya, yaitu 20. Kita tambah dengan jarak 2 ke 4, yaitu 19. Oke. Lalu ini kita sama seperti yang di step 1, kita klik sama dengan, lalu kita cari paling minimal, min. Kita blok ini, enter. Lalu kita drag saja ke bawah. Oke. Ini bisa dilihat ya. Untuk dari kota 1 ke kota 3 atau ke kota 4 itu paling minimalnya adalah ke kota 3 yaitu 35. Kalau kota 2 itu adalah ke kota 4 yaitu 39. Oke, ini kita beri keterangannya itu paling minimalnya itu kota 3. Lalu kota 2-nya itu ke kota 4 paling minimalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke stage 3. Kita tambahkan kota 3 dan kota 4. Oh maaf, ini belum diberi keterangan ya.
kota 3, kota 4. Oke. Nah, kita bisa lanjut itu dengan langsung tambahin aja dari yang jarak-jarak sebelumnya ke si ini pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Kita ambil si ini yang paling minimalnya itu 35 dari kota 3 dari kota 1 ke kota 3 itu kan paling minimal 35. Kita ambil 35, lalu kita tambah jarak ke pedagangnya yaitu 16. 51. Nah, sekarang kita ambil dari kota 4, yaitu dari pabrik ke kota 2, ke kota 4 dan ke kota dan ke pedagangnya. Yaitu kita ambil saja yang ini, yang sebelumnya itu yang paling minimal dari kota 2 ke kota 4. 39. Kita tambah jarak dari kota 4 ke pedagangnya yaitu 14. Oke, 53. Kita beri keterangan dulu. Ini untuk arahnya itu kemana. Oke. Sekarang kita bikin keputusan solusi optimalnya, yaitu jarak paling minimal. Itu berarti dari pabrik. Lalu jarak minimalnya itu dari antara kedua ini adalah 15. Ini kota 1. Lalu untuk stage 2 nya itu jarak yang paling minimal itu dari kota 1 ke kota 3 yaitu 35. Ini ambil yang paling sedikit angkanya, yang paling kecil. Berarti itu adalah kota 3. Lalu ke X3 nya itu yaitu ke si pedagang paling akhir. Nah, untuk biaya distribusinya itu kita ambil nih yang paling kecil di stage 3 yaitu 51. Oke, jadi ini adalah biaya paling minimal untuk si UMKM ini bisa ngirim tahunya dari pabrik. Berarti itu dari pabrik ke kota 1, ke kota 3 dan ke pedagang sebagai tujuan akhir dengan biaya distribusinya 51. Ini paling minimal gitu. Seperti dari 15 ditambah 20 ditambah 16. Nah, ini hasilnya. Ini untuk software Excel. Kita akan lanjut ke soal 2. Oke, sekarang kita udah ada di nomor kedua. Sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM agar proyeknya dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, ini untuk daftar-daftar aktivitas proyeknya ini ada aktivitas A sampai aktivitas I. Ini deskripsinya. Ini untuk pendahulunya itu. Kayak untuk si B ini mau jalan harus nungguin si A-nya dulu. Lalu ini ada durasinya. Lalu yang ditanya itu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Terus yang kedua itu hitung total waktu penyelesaian proyeknya. Oke, pertama ini kita akan kerjakan terlebih dahulu di software Excel. Maaf, di RStudio. Oke, kita udah ada di RStudio. Kita yang pertama itu akan harus menginstal iGrab-nya dulu. Lalu kita load si iGrab-nya, dipanggil agar bisa bekerja di script kali ini. Lalu di sini ada datanya. Kita masukkan dulu ke si RStudio-nya ini. Untuk aktivitasnya itu ada dari A sampai I dalam bentuk frame. Dengan durasinya itu di bawahnya itu 8 sampai 7. Nah, misal A itu durasinya 8, B itu durasinya 14, C durasinya 10 dan seterusnya. Ini data aktivitasnya disimpan ke ini aktivitas. Sedangkan untuk durasinya disimpan ke durasi ini. Oke, datanya ini masuk ke sini ya. Lalu selanjutnya nih ada dependensi. Dependensi itu maksudnya si aktivitas ini hanya bisa berjalan
dan bergantung dengan aktivitas sebelumnya gitu. Misal si B ini kalau mau jalan harus nunggu A, si C mau jalan harus nunggu C, si D mau jalan nih ada dua nih harus nunggu B sama C dulu harus selesai baru dia jalan gitu. Lalu kemudian ada membuat graf. Nah si graf ini dibentuk dalam bentuknya itu terarah gitu, memiliki arah, misal kayak dari A ke B ke C gitu. Lalu kemudian tuh ada ini membuat si R student ini nyari semua kemungkinan gitu dari aktivitas A sampai aktivitas I, dia tuh nyari kemungkinan jalurnya. Lalu selanjutnya itu si R-nya ini menghitung durasinya untuk setiap jalur gitu, berapa gitu durasinya. Lalu seterusnya itu ada mencari jalur kritisnya. Nah mencari jalur kritis ini si jalur yang waktunya itu terlama gitu, paling lama dia itu bakal diambil jalurnya untuk si kritis. Kalau yang nggak kritis tuh dia nggak bakal diambil gitu. Terusnya ada visualisasinya, itu untuk edge color. Misalnya kalau si jalurnya ini nggak kritis, maka si edge-nya ini akan berubah menjadi warna abu-abu. Sedangkan kalau si edge-nya ini kritis, dia bakal berubah menjadi merah. Note-nya juga sama kayak begitu. Kalau dia nggak kritis tuh dia bakal jadi berubah biru terang. Kalau dia kritis, dia bakal berubah menjadi merah. Lalu yang di bawahnya itu ini cuma buat membentuk gambarnya aja, mau bagaimana kayak bentuk panahnya itu ukurannya berapa, terusnya warnanya apa gitu. Oke, kita run terlebih dahulu ya. Maaf. Kita run terlebih dahulu. Oke, nah bisa dilihat kan ini hasilnya untuk jalur kritisnya ini yang warna merah, sedangkan yang enggak kritis nih berubah menjadi biru terang tuh. Ini ke A, ke B, ke D, ke E, ke F, ke H, dan ke I. Tuh, dari A ke B, ke D, ke E, dan ke F. Oke, kita terus ingin tahu ini outputnya atau kayak dibikin gambarannya gitu dengan cara ini jalur kritisnya itu kita print. Nah biar muncul seperti ada strip-stripnya gitu, biar kita tahu langkah dari awal sampai akhirnya itu. Dan untuk total durasinya itu kita dapat 94 hari. Oke, jadi tuh si jalur kritisnya ini yang nggak boleh terganggu, jadi dia tuh harus terus jalan dan nggak boleh ada masalah. Kalau misalnya si yang nggak kritis ini, yang warna biru muda ini, dia tuh no problem gitu. Misal kalau ada slack dikit atau ada keterlambatan dikit, dia tuh nggak bakal ada masalah gitu. Kalau untuk yang merah ini, dia tuh nggak boleh gitu. Oke, ini untuk si air studio-nya kita pindah ke Pomkian. Oke, kita udah ada di Pomkian-nya. Kita bisa langsung pilih aja metodenya itu CPM. Kita pilih yang single time estimate. Lalu untuk number of aktivitasnya itu ada 9. Aktivitas itu ada 9. Nah, kita ubah title dulu. Soal 2 ini. Lalu table strukturnya itu immediate predecessor list. Kita klik OK. Nah, untuk muncul tabelnya kita isi dulu aktivitasnya, waktu aktivitas. Oke, waktu aktivitasnya udah diisi, kita isi predecesornya. Oke, kita udah isi predecesornya ini. Jadi misalnya si B ini kalau untuk ingin memulai prosesnya itu dia harus nunggu si A-nya dulu. Sedangkan kalau C itu harus nunggu si A juga sama. Lalu kalau untuk D, dia tuh kalau mau jalan harus nunggu si B sama si C-nya dulu untuk selesai. Nah, seterusnya juga sama gitu konsepnya. Kayak kalau H mau jalan tuh harus nunggu F dan G-nya selesai. Oke, kita run saja langsung. Solve. Nah, ini hasilnya sama ya. Untuk totalnya itu adalah 94. Nah, di sini kita bisa melihat nih slack-nya nih.
untuk si C itu punya slack 4 hari, sedangkan untuk G dia tuh punya slack untuk 2 hari. Nah, kalau di RStudio itu kan dia bentukan gambarnya itu kan jadi biru ya kalau nggak kritikal. Kalau yang kritikal itu merah, itu dia nggak boleh ada yang telat. Kalau telat tuh delay semua ntar. Kalau sedangkan ini yang biru muda ini dia boleh telat itu dalam waktu 4 hari itu dia punya slack. Nah, itu total waktu 94, jadi hasilnya sama kayak di RStudio. Oke, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita udah ada di soal paling terakhir, yaitu soal ketiga. Sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Ini datanya, jadi bedanya PRT sama CPM tuh, kalau si CPM dia punya data si durasinya itu pasti, yaitu 1 tuh kayak 8, 14, 10 nih, udah pasti nih waktunya. Sedangkan si PRT itu waktunya nggak pasti, dia tuh ada 3, ada optimis, ada paling mungkin, dan pesimis. Nih, optimis tuh kayak kita yakin nih paling cepet 6. Ini kalau yang tengah ini paling mungkin tuh kayak 10 gitu. Sedangkan pesimis itu paling tidak yakin itu paling lama, yaitu 16 untuk per aktivitas ini. Lalu kita sama ya disuruh dicari jalur kritisnya gitu, sama nyari hitung perkiraan waktu penyelesaian proyeknya. Oke, kita bisa langsung pindah ke RStudio. Kita udah di RStudio. Lalu ini sama ya, untuk selebihnya tuh codingannya sama. Nah, tapi di sini untuk masukin datanya ini dari soal kan di aktivitasnya itu sama ya, dari A sampai H itu masukinnya. Tapi untuk durasi waktunya itu ada 3, yaitu optimis, paling mungkin, dan pesimis, yaitu 6 untuk optimis untuk si aktivitas A, lalu paling mungkin itu 10 untuk aktivitas A, sedangkan pesimisnya itu paling lama 16 untuk aktivitas A. Kalau si soal 2 kan kalau CPM itu dia udah pasti ya, jadi cuma ada 1 doang, yaitu kayak durasi di sini, durasi terus ininya data durasinya, sedangkan ini ada 3 gitu. Lalu di sini untuk menghitung waktu ekspektasinya itu, jadi baris codingan ini tuh buat ngitung waktu ekspektasinya untuk setiap aktivitas tuh kayak gitu, pakai rumus PRT, dimana tiap nilai yang paling mungkin tuh diberi bobot lebih besar kayak dikali 4. Terusnya karena tuh dia tuh dianggap paling realistis, lalu hasilnya tuh dirata-ratain, jadi itu bakal ngasilin satu estimasi durasi yang paling masuk akal gitu. Lalu di sini ada dependensi, jadi itu sama ya kayak soal kedua, dia tuh si B ini kalau mau jalan nunggu A, si C mau jalan nunggu B, si D mau jalan juga harus nunggu si B, dan seterusnya sampai H nunggu si G-nya dulu. Lalu di sini ada membuat grafnya. Nah, untuk membuat graf itu sama, dia itu memiliki arah gitu, anak panah dari awal dari A sampai akhir itu H. Lalu di sini ada hitung durasi tiap jalurnya. Itu pakai waktunya itu kan bukan pakai durasi tapi pakai T nih, dari perhitungan ini nih. Diambil waktu yang paling masuk akalnya. Itu bakal tiap pet itu bakal dihitung atau jalurnya. Nah, ini untuk nyari jalur kritisnya. Jalur yang nggak boleh diganggu gugat gitu, kalau misal diganggu dia bakal delay gitu ke proses terusnya gitu. Nah, itu untuk membentuk visualisasinya sama kayak soal kedua. Kalau dia kritis dia bakal merah, kalau dia nggak kritis dia bakal abu-abu atau biru muda. Untuk edge-nya itu atau panah, dan note-nya itu untuk bulatan itu untuk tiap aktivitas. Ini cuma buat ini nentuin gimana bentukannya itu si gambarnya. Lalu di sini ada outputnya, itu jalur kritisnya itu kayak A strip, B strip, C gitu. Dan ini untuk waktu total proyeknya. Oke, kita run dulu. Kita run dari sini sampai bawah. Oke, nah bisa dilihat ya. Untuk gambarnya itu dia jalur kritisnya itu dari A ke B, ke C, ke E, ke F, ke G, dan ke H. Dengan ini ada jalur satu yang nggak kritis, yaitu si D. Dia punya slack ya, dia punya waktu longgar gitu. Nah, ini
Untuk jalur kritisnya A, B, ke C, ke E, ke F, ke G, dan ke H. Dengan total waktu proyeknya itu adalah 80 hari. 80,83333 hari. Dibuletin aja jadi 81 hari. Dibuletin ke atas. Ini untuk RStudio. Kita pindah ke POMQM. Oke, kita udah ada di POMQM-nya. Kita bisa langsung pilih aja metodenya itu Project Management PRT. Kita pilih yang Triple Time Estimate karena waktunya tuh ada 3, nggak pasti. Dia tuh ada optimis, ada waktu normal, dan pesimis. Kita pilih. Kita ubah dulu title-nya. Terus pilih template strukturnya immediate predecessor list. Untuk number of activities-nya itu ada 8. Kita pilih 8, kita pilih oke. Nah, kita isi dulu data-datanya. Nih, waktunya ada 3 ya. Nggak kayak soal kedua yang cuma ada 1. Data pasti, durasinya. Nah, kita isi terlebih dahulu. Oke, udah kita isi waktunya ini, durasinya, untuk waktu optimisnya, waktu ininya, normalnya, dan waktu pesimisnya untuk tiap per aktivitas. Nah, ini untuk predecessor-nya. Kalau mau si B-nya mau jalan, ini udah nunggu A, si C mau jalan nunggu B, lalu kayak si E, mau jalan harus nunggu C dan D-nya untuk selesai dulu. Kita langsung solve. Nah, udah kelihatan nih. Untuk waktunya nih sama kayak di RStudio, itu 80,83 atau 81 hari. Dan di sini juga kita bisa tahu nih select-nya untuk si D-nya, aktivitas D, yaitu 2 hari. Gitu, dia punya waktu kelonggaran 2 hari. Nah, tuh si D ini kan kalau di RStudio itu dikasih indikator warna abu-abu kalau nggak kritis. Oke. Ini cukup sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.